masih di website itu yang nyeleksi adalah sistem. Betul, jadi pastikan juga data kalian juga real semuanya. Betul. Tidak ada pemalsuan data karena pastikan, kita akan memastikan juga dari sistem by person juga agar data yang masuk itu real semua dan cocok dengan player yang bermain. Ya, jangan sekali-kali coba untuk memalsukan data karena itu ada pasal dan undang-undangnya untuk pemalsuan data dan pastinya akan merugikan kalian kalau tiba-tiba kalian daftar secara individu ataupun secara squad terus ternyata tereliminasi, didiskualifikasi gara-gara pemalsuan data. Bayangin deh, masuk PMPL, pasti cek kok datanya nggak sama, dibatal, ganti. Malah tim yang di bawahnya yang beruntung karena naik menggantikan slot dari tim yang datanya tidak valid. Betul, ya pastikanlah semua teman-teman bisa bertanding secara maksimal dan juga pastinya fair. Oke Flo, sudah cukup intermezzo kita tentang PMNC dan saat ini kita bakal masuk di match yang ketiga yaitu Erangel. Jadi buat teman-teman, sekali lagi kita kompakan diri kita #IndoPride, pencet tombol like-nya kita tembusin di 100.000 like untuk hari ini. Bismillah, semoga hari ini semuanya bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk tim-tim dari Indonesia. Amin, kita berikan dukungan juga kepada semua tim Indonesia supaya bisa maksimalkan sisa-sisa game pada hari ini. Total masih ada 4 game lagi. Betul. Dan kita baru masuk ke Erangel yang pertama. So, dukungan kalian pasti sangat berarti juga bagi semua tim yang bertanding. Kita berikan dukungan yang maksimal supaya tim-tim bertanding semakin maksimal juga. Ya, dan gue tahu banget ini perasaan teman kita, Eldo G. Dia pengen banget sebenarnya dapat map Erangel untuk nyebutin tagline-nya dia. This is it, the OG map of PUBG Mobile, yaitu Erangel. Gue yakin dia pengen banget bilang kayak gitu. Tapi ini dia, match ketiga kita. Langsung saja kita kompakan, spam #IndoPride Indonesia. Ini dia match ketiga kita, yaitu Erangel. Yap, ini dia Erangel pertama pada hari ini dengan arah pesawat yang tampaknya sangat pelit kali ini dengan potongan dari Novo sampai ke arah Gatka saja. Tim-tim yang turun di bagian Yesnaya, turun di Dimension, Lipovka, Severny akan harus menyambung perjalanan mereka dengan kendaraan yang cukup lengkap karena jaraknya jauh banget. Yap, dan kemarin gue sempat bahas loh, apakah kali ini untuk Erangel hari ini ya, itu circle-nya akan seperti kemarin. Kemarin itu dari Kameski ke Gergopol, terus Erangel yang kedua di hari pertama dari Gergopol ke arah Lipovka. Dan gua prediksi buat hari kedua itu Lipovka ke arah Gatka, terus Gatka ke arah Milta Power. Tapi ternyata Erangel yang pertama dari arah Novo ke arah sekitar Kuari dan semua tim sudah mulai turun kali ini. Dari Orange mereka tetap turun di tempat yang sama, mereka akan mengamankan daerah Lipovka dan juga Milta Power. Terus dari Bigetron mereka tidak mengubah drop zone, mereka akan kembali ke arah farm. Dan harusnya EVOS juga tidak mendapatkan gangguan dan tidak turun di tempat lain yaitu di daerah Veripier. Betul, yang mengerikan adalah tim-tim yang turun di bagian utara yang akan menumpuk di mungkin sekitar area Pochinki, numpuk juga di area sekitar hospital, dan mereka merebutkan kendaraan yang tersisa di jalanan. Nah itu baru mengerikan dan semoga tidak ada tim Indonesia yang masuk dalam perebutan kendaraan di situ. Betul, dan tentunya dari Join Me akhirnya mereka turun di drop zone awal mereka yaitu Novo. Karena kemarin dua map Erangel mereka bermain di sebelah kiri, mereka main di arah Gergopol apartemen, sharing bersama dengan tim Aura, dan Circle ternyata menuju ke arah kanan atas. Dan ini dia persentase untuk win WWCD-nya berarti ya di Erangel, di mana Red Alliance mendapatkan persentase paling besar 20% di antara tim-tim yang lain. Betul, baru mulai padahal ya. Baru mulai. Langsung diprediksi 20% ke arah WTR. Ini kayaknya sistemnya pun IndoPride banget ya. Wow, IndoPride banget kayaknya. Sistem dari persentase WWCD untuk Erangel-nya. Betul. Suka nih gue nih kalau udah mulai kayak gini-gini nih. Suka gue, sistemnya IndoPride apalagi kalian. Betul sekali, dan tentunya dari Milta pun tidak ada gangguan sama sekali. Ini gue kadang bingung loh. Kenapa tuh? Ada pick viewers milestone, asetnya keluar, Ya. minimapnya, ini dia. Kalau gini kan kita bisa ngelihat gitu rotasinya, drop zone-nya ada yang fake di early atau enggak. Kalau tadi kan kayak diumpetin, ditutupin gitu. Betul, nanti setelah ini udah hilang, boleh lah munculin lagi. Karena gue yakin semua viewers juga pasti akan memberikan views yang terbaik. Karena kan tadi harus dilaksanakan kompak loh. Betul. 500.000 viewers, 750.000 viewers, dan 1 juta viewers untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik yang sudah dipersiapkan tentunya di PMPL saya season 3. Tapi kalau diperhatikan ya Pas ya, dari nama-nama tim kalian ya, mungkin tim Vietnam punya meta sendiri. Meta 2 namanya. Oh, kenapa tuh? Karena nama mereka 2I, 2E. Oh, 2I, 2E. Iya. Eagle 365. Esport sama Infinity. Eagle Esport sama Infinity IQ. Iya. Jadi kayaknya waktu gue sekolah gitu kan. Kenapa emang? Ada kelas-kelas sama huruf kelasnya. Oh, emang zaman lu sekolah kayak gitu? 4A, 4B, 4C. Zaman gua kayaknya nggak kayak gitu deh. Pakai angka nggak gitu, kayak misalnya kayak Ya, ada 41, angkanya. 42 gitu. Iya ya kayak gitu. Nah, kayak gue pakai gitu. huruf. Kayak misal IPS itu dari berapa sampai berapa, 81 Iya. sampai 8 berapa gitu. Kalau dari yang
IPA berapa sampai berapa kayak gitu. Zaman dulu sekolah, wih ternyata gue pernah sekolah ya dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah sama bapak gue baik waktu itu ya. Gue kira pas langsung gede gitu pas lahir. Waduh kalau gue langsung gede kasihan emak gue. Langsung ngurusin ya? Langsung ngurusin segala macam. Oke, kayaknya nggak akan ada yang fight di early game-nya, semua nyaman di drop zone mereka masing-masing. Dan kalau nggak salah Livescape nggak ambil dimension ataupun shelter. Mereka turun scrapping masih cukup dekat di area quarry ternyata Flo. Iya, dan kita bakal tanya juga ya. Cukup banyak tim yang masih adaptasi juga memasuki hari kedua kali ini. Tapi untungnya tim-tim Indonesia nggak perlu banyak melakukan adaptasi untuk drop mereka. Karena banyak banget tim Indonesia atau mayoritas mendapatkan tempat yang mereka pengen turun. Mungkin beberapa adaptasi itu mungkin Sunhawk lakukan. Terutama bagi tim Evos yang pindah ke arah camp Bravo. Ya. Itu pun gak beda jauh gitu dari arahnya Paradise. Tapi yang jadi problem mungkin dari rotasinya mereka. Kalau misal ya circle-nya itu ke arah kiri. Karena 3 kali Sunhawk kita lihat circle-nya selalu menuju ke arah kiri Flo. Betul. 3 semua kali. Ke kiri loh. Iya semua kan ya? Semua ke kiri ya. Ke arah kita bilangnya zona set boy. Set boy. Tapi untungnya tadi nggak masuk zona ghosting. Oh, nggak sampai zona ghosting. Kalau kemarin ghosting kan. Betul. Udah set boy, terakhir di ghosting itu beberapa player kan. Wah, jadi bad boy nggak tuh? Kan itu mekanismenya atau perkembangannya orang-orang yang beranjak remaja lah. Boy-boy dari semua. anak-anak, Ya. terus ke remaja terus Dewasa muda. salah. Kalau zaman dulu tuh anak-anak alay remaja. Oh, anak-anak alay remaja. Dewasa muda. Dewasa muda baru tuh merasakan yang namanya jadi sad boy. Bukan dewasa muda, sok dewasa. Sok dewasa terus dewasa muda. Iya. Habis itu mulai menuju ke proses-proses yang lebih dalam. Apa tuh? Sad boy, good boy, sad boy, bad boy, fuck boy, pecek boy ya. Itu biasa tingkatan-tingkatan hidup seseorang tuh. Betul. Kalau yang udah pernah merasakan semuanya udah pasti tingkatan hidupnya nanti di usia-usia yang lebih tua, di usia-usia yang lebih tinggi itu pasti lebih dewasa dan lebih bijak. Tapi umur nggak menentukan tahap-tahap. Betul, pengalaman. Pengalaman dan mental. Iya, gue setuju sekali. Bisa aja umur 20-an masih stuck di alay. Bisa jadi. Adakah di sini yang mengetik masih ada gabungan angka, huruf dan simbol? Ada atau tidak? Ayo. Pakai titik-titik mulu. Betul. Pakai X belakangnya. Ada yang ngetik kamu lagi apa? K4 M kecil U besar. Aduh. Lagi apa? L A keong G-nya pakai angka 6 gitu. I-nya pakai angka 1 ada? Ada, pasti ada. Coba tag teman-temannya. Coba tag teman-teman kalian yang masih ngetik seperti itu. Kalau gue sih jujur, gue dulu seperti itu. Oh, gue gak pernah. Dulu gue seperti itu. Zamannya dulu belum ada yang namanya WhatsApp dan segala macamnya. Ngechat itu masih pakai SMS. Dimana dulu SMS ada yang murah, ada yang mahal, ada yang 1 huruf, 1 rupiah, 1 perak tuh ada. Zaman dulu. Tapi ngetik susah loh. Zaman dulu kan nggak ada keyboard yang kebuka semuanya. Yang keypad gitu kan. Masih betul. Yang tekan-tekan berapa kali buat keluarin huruf yang berbeda. A itu ABC, 2 itu D, E, F kalau nggak salah. Iya. Terus lanjut ke huruf-huruf berikutnya di setiap angka-angka yang ada. Jago juga ya. Tua banget kayaknya kita ya, astaga. Itu kalau gue bilang ya, itu zaman dulu alay yang superior. Oh, superior. Karena mereka mau nge-alaynya susah setengah mati. Oh, betul sekali. Sekarang kan gampang nge-alaynya. Butuh effort ya. Kalau sekarang tuh kayak lu tinggal pencet tombol di sebelah kiri udah pilih simbol-simbol yang mana. Wow, ternyata perkembangan alay juga ada tingkatannya ya. Yang dulu susah sekarang sudah mulai modern teknologinya. Betul, tapi sebelum kita semakin jauh. Back to the beat. Back to the game. Kali ini kita melihat antara Geek Fam Malaysia dan juga tim RSG yang cukup dekat di sekitar mansion dan juga shelter. Dan ternyata dari RSG lebih mengurungkan niatnya untuk berperang. Kali ini satu mobil sudah mulai digerakkan ke bagian kanan dan sepertinya ada sedikit jebakan yang ditaruh oleh tim RSG. Ternyata mereka nggak mundur. Mereka maju tak gentar. 3 lawan 4 antara Geek Fam dan juga RSG. Betul, kita bakal tanya juga dari tim Geek Fam pelan-pelan bakal harus lempar bom utility ke arah Resurgence yang lagi bertahan di balik broken wall, di balik gundukan juga dan bahkan sudah menempel ke arah bangunan di atas bukitnya. Tapi lihat dari small boy naik ke atas atap langsung menggunakan jalur pintas. Naik ke atas rumah dan coba membuka angle baru kehadap tim Geek Fam yang tembakan menuju ke arah seorang Snipes. Membuatnya cukup sekarat tapi belum sampai menumbangkan dia. Tapi lumayan ngasih cicilan damage ke arah Snipes, salah satu pemain dari arah Geek Fam Malaysia. Dan kali ini dari seorang Demrut terjebak seorang diri dan ada lemparan granat juga bercukup bagian atap dari rumah yang ditempati oleh seorang small boy. Belum ada yang terknockout, masih melakukan setup. Ada smoke yang sudah mulai dikeluarkan dari seorang QB. Lemparan granat lagi memberikan splash damage berjukan
ada seorang Snipe, namun Snipes masih cukup aman. Bahkan ada trading damage dengan adanya granat yang dilempar oleh kedua tim ini. Yap, kita bakal kayaknya juga dari permainan kedua tim ini masih mengandalkan utility karena belum terlalu banyak angle tembaknya terbuka dari kedua tim yang lagi bertahan kali ini ya. Tapi di lain sisi Demigod KVN tampaknya terpleset dan terjatuh kali ini dan tak bisa bangkit lagi sebelum di-revive sama teman-temannya. Satu orang pertama hilang dan kill pertama masuk menuju ke arah The Infinity dari tim Thailand. Dan sepertinya dari RSG sudah mulai melebarkan sayap mereka lagi kanan dan juga kiri. Tapi kayaknya mereka nggak berani terlalu greedy juga. Mereka mengantisipasi kalau misal ada player ataupun ada tim yang ada di sekitar mansion. Betul. Sedikit ke arah kanan, angle-nya memang lebih dekat ke arah Geekfam Malaysia. Tapi angle juga terbuka dari arah mansion. Tempat yang mereka lagi perebutkan emang tempat yang bisa dibilang hot banget. Ini memang tempat yang sangat enak untuk bertahan dan menembak ke tim-tim yang lagi rotasi. Tapi baik lagi tempat yang enak adalah tempat yang ramai. Dan benar saja dua tim ini masih bertahan, masih kekeh untuk bertahan di posisi mereka. Kita lihat bomnya dituju ke arah seorang Demrut. Tapi belum bisa menumbangkan dia, baru sampai setengah nyawa aja. Betul, dan setup yang gue lakukan, yang dilakukan sama RSG gue suka banget kanan dan juga kiri. Dan tentunya smoke yang dibuat oleh Demrut dan juga teman-teman dari Geekfam menutup ke arah sebelah kiri supaya nggak ada yang ngambil angle tipis untuk mendapatkan satu pemain Geek yang memang sudah offside dari tadi. Betul, jadi kita bakal lihat dari tim RSG ya, masih coba untuk menemukan posisi seorang Demrut. Tembakan lontarkan tapi belum bisa menemukan posisi tepatnya di mana. Beberapa Demrut akhirnya dimajin oleh seorang Foki dan langsung ditumbangkan, tapi trading dengan seorang Batman yang juga ikut tersungkur ke arah tanah. Betul, dan sepertinya dari Geekfam juga sudah mulai keluar dari pertahanan mereka. Granat demi satu-satu sudah mulai dilemparkan. Bahkan kali ini flank dari seorang Kim sukses mendapatkan satu pemain dari tim Geek. Kali ini Miracle tumbang di bagian dalam dari rumah atau di bagian luar dari rumahnya itu. Sementara Small Boy masih memberikan backup dan ini udah blunder menurut gua. Karena QB sudah terlanjur maju ke bagian paling depan dan akan sangat sulit untuk menghadapi laju push dari tim RSG. Tapi nggak ada yang ngecek ke arah sebelah kiri. Didiamkan dua pemain lewat begitu aja, belum bertembakan dari QB. Kontrol ke arah sebelah kanan menuju ke arah Kim, di spray begitu aja dan berhasil mendapatkan satu pemain. Ditembak langsung dan ternyata Geekfam berhasil mendapatkan sebuah momen, namun QB tertangkap. Knock pun terjadi, trade knock antara tim RSG dan juga tim Geekfam. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Geekfam nampaknya pengen coba untuk melarikan diri Snipes dengan satu orang dong yang bertahan. Bakal coba menggunakan bagi untuk pindah posisi dan benar saja dia akan coba untuk pindah tapi tertangkap dari angle high ground Small Boy. Dipulangkan ke arah lobby dengan membawa 0 poin pada game kali ini. Wow, ini kemenangan besar untuk Geekfam Malaysia, tapi ternyata Bigetron sudah berpindah ke arah shelter dan bertemu dengan tim HVNB. Satu bahkan dua pemain dari Red Aliens harus terknock out di bagian bibir shelter yang arah mana ini? Arah kanan? Ya, arah kanan. Betul. Terlalu banyak lobang di sini. Ya, shelter yang bingung gitu. Wih, ditabrak cuy. Ditabrak langsung dibantu juga oleh tim HVNB. Kita bakal kayaknya juga dari seorang Rabis bakal naik ke atas high groundnya. Membuat BTR harus masuk ke dalam area shelter. Lemparan asap, lemparan bom. Dilempar juga untuk menahan buying time sedikit lebih lama untuk tim BTR melakukan healing terlebih dahulu. Wow, agak kerepotan pasti di sini BTR karena mereka terjebak di bagian bawah dari shelternya. Kalau semua bibirnya sudah mulai ditunggu, ini bakal berbahaya banget buat BTR. Gimana cara mereka keluar? Ini baru satu tim, belum lagi kalau misalkan nanti ada tambahan dari tim lain yang menuju ke arah shelter. Betul, gue bayangin ya HVNB menggunakan kendaraan BTR untuk diledakin dan dijepit di dalam pas ditahan gitu kan. Itu yang merepotkan dan sudah mulai digerakkan mobil milik BTR, diambil satu oleh seorang pin, kembali menuju ke arah teman-temannya. Lumayan. Tadi mereka cuma pakai buggy, cuma pakai motor, sekarang dapat Dacia 1. Betul, ya baik lagi lah. Kali ini dari malapetaka BTR jadi berkah bagi tim HVNB. Dengan mendapatkan kendaraan-kendaraan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh BTR. Yes, dan kali ini sudah mulai diparkirkan. Ada dua kendaraan di bagian satu mulut goa. Dan dari BTR yang sudah mulai bergerak, sudah mulai terkepung sepertinya. Karena dari HVNB lebih memilih untuk mendapatkan sebuah high ground untuk mengontrol Bigetron supaya mereka nggak bisa keluar. Dan di sisi lain Valdus yang sudah mulai bertemu dengan tim RSG di mana Small Boy dipulangkan menuju ke arah lobby. Berarti dari RSG mereka sudah terkena push dari Valdus. Ada satu tim lagi yang ingin menuju ke arah tempat yang sudah berhasil di-retake oleh tim RSG. Dan kita bakal lihat juga dari tim HVNB setelah mengambil kendaraan BTR. Kali ini BTR tidak memiliki kendaraan sama sekali dan keluar dari bisa dibilang jalan shelter yang berbeda ya. Dan sementara kita bakal pindah ke arah tim Indonesia lainnya, ke arah tim Aura yang sedang melakukan rotasi juga. Tampaknya tim Indonesia masih cukup lengkap ya, anggota-anggota mereka belum ada yang dipulangkan ke arah lobby untuk sementara waktu ini. Betul, dan Aura juga masih melakukan rotasi. Mereka mempunyai 4 vehicle, cukup banyak untuk tim Aura. Cek-cek tipis, kayaknya mereka bakal tabrak ke yang dulunya gudang biru. Tapi di sebelah kiri mereka sudah melihat beberapa pergerakan mobil. Dan Rosesi mengurungkan niatnya untuk mengikuti mobil tersebut. Dia bakal mundur lagi, akan bertemu kembali
kembali dengan teman-temannya. Yap, kita bakal lihat juga dari tim Aura kali ini bakal langsung melakukan sedikit rotasi di ujung circle. Nggak pengen masuk terburu-buru, bakal coba untuk mencari tempat yang kosong dan mengisinya. Karena waktu mereka masih banyak. Mereka sudah di ujung zona, waktu pun masih ada 10 detik untuk bergerak. Jadi mereka bisa untuk mencari informasi dan memastikan pergerakan mereka aman. Betul, dan utaranya chaos banget, padat banget di bagian utara. Malah di arah timur yang sepi banget. Itu dari tim Dingos ya? Dingos berarti area mereka clear banget. Mereka bisa ngontrol daerah perkayuan dengan lebih cepat dibandingkan tim-tim yang lain. Tapi lihat Livescape, mereka juga baru masuk ke arah, bisa dibilang safe zone. Yeah. Dan bakal menuju ke arah zona selanjutnya. Di mana mereka masih masuk di bagian utara. Dan mungkin bakal ambil sisi kanan nanti. Itu bisa ketemu sama Aura loh. Tadi Aura ngambil sebelah kanan utara kan ya? Ya, kanan utara. Tapi lihat, tampaknya Zuxi terkena headshot juga oleh seorang Pin kali ini dan harus bertahan dengan 3 anggota BTR yang masih aktif sementara waktu ini. Tapi tembakan dari Lyzerk membuat HVNB juga tumbang, bahkan 2 player tumbangkan oleh tim EVOS. Oke, kali ini dari Bigetron mereka masih mendapati posisi yang sama karena di-press banget sama tim HVNB tadi, dan EVOS juga join the fight, dan ternyata Dingos bakal bertemu dengan Aura terlebih dahulu, di mana kali ini pemburu sudah mulai mengontrol angle. Dia bertukar seorang Jaxi yang sedang mengendarai sebuah mobil Dacia. Intip ke sebelah kanan, mobil sudah mulai berasap, tapi 2 mobil memberikan distraction dan pemburunya bingung, dan ternyata Jaxi turun dari arah mobilnya, ditembak oleh seorang pemburu, dan 1 knockout berhasil diamankan oleh tim Dingos. Betul, tampaknya dari tim Aura tinggal menyisakan 2 member yang masih aktif. Kita bakal lihat tim Aura perlu berhati-hati. Rosé dan juga Jaxi dalam posisi yang sulit untuk di-revive kali ini. Ya, what happened dengan Aura, kita ngelihat performnya tidak sebaik hari yang pertama kemarin. Flow, mereka harus kehilangan 2 pemain mereka, 2 poin akan dicuri oleh tim Dingos. Betul, dan tampaknya Aura harus bertahan game kali ini dengan 2 player saja. Sementara kita bakal lihat tim Indonesia lainnya, 3 lainnya masih cukup lengkap dengan anggota mereka. Belum ada yang sampai ditumbangkan, bahkan BTR sudah mendapatkan 2 kill dari tim HVNB tadi. Betul, dan kalau kita perhatikan dari Livescape juga sudah mulai berhasil masuk ke arah playzone. Mereka bermain di sekitar prison. Begitu ngelihat daerah depan itu ramai, mereka kayaknya bakal ambil di sebelah kanannya prison. Itu ada 1 lempengan yang enak banget buat dikontrol, dan Dinosaurus sudah mulai turun dan menembak ke arah tim Eagle Esports yang ada di depan mereka. Yap, dan sementara kita bakal lihat dari tim Livescape juga masih bertahan di ujung zona. Tepat mereka juga ada lawan, mereka perlu mencari celah dalam posisi lawan termasuk ke arah circle lebih dalam lagi. Oke, dan dari seorang Darli yang masih mencari pergerakan dari Livescape, ada Toms yang ditembakin, namun mobil dari seorang Datcon begitu berasap. Jangan terlalu dekat karena bisa terkena efek ledakan, dan tiba-tiba Dingos juga join the fight menuju ke arah Eagle Esports, di mana berhasil mendapatkan 1 pemain, dan trade knock pun terjadi antara Dingos dan juga Eagle Esports, saling menjatuhkan 1 pemain di antara kedua tim ini dari seorang siapa itu? Nguyen ya? Nguyen 2K kali Betul. ini bakal tembak oleh seorang Api kali ini, dan tampaknya sudah terkena beberapa peluru tapi belum sampai tertumbangkan. Zona keempat pun sudah terbentuk dan tampaknya bakal ke sisi kanan untuk map kali ini ya, menuju mungkin ke arah perkayuan kali ini. Wah, apakah akan terjadi seperti kemarin di mana ada Jaden, oh kemarin Jaxi ya? Jaden apa Jaxi ya? Yang 2 pemain terakhir sama No Mercy sampai akhirnya yang chicken itu Aura, No Mercy yang jadi last man standingnya. Daerah perkayuan juga kalau nggak salah kemarin. Di perkayuan sini, benar. Iya, daerah sini, nggak terlalu jauh dari sini. Di rumah jamur kan kemarin. Betul. Di mana No Mercy bertahan sendirian, terus ada Red Face dan ada 1 pemain Join dari me. tim Orange kemarin. Join me. Oh, Join Me ya? Join me. Bukan Orange. Orange. Tim Orange. Skynin. Aduh, tiba-tiba Livescape ketemuan sama HVNB dan ternyata terbokong dari sebelah kanan. Proningnya masih belum bisa menutup angle shoot, dan tiba-tiba Dinosaurus juga berhasil mendapatkan sebuah trade knock, dan bukan ke arah tim HVNB, malah bertemu dengan tim Eagle Esports. Ini membuat 1 pemain dari Livescape harus direlakan pulang ke arah lobby. Mereka sudah kehilangan 1 pemain mereka. Dan Betul. satunya sedang terknockout. Dan Livescape tinggal menyisakan 2 player lagi. Kali ini kita bakal lihat Avirlo dan juga Dinosaurus bakal bertahan hanya berdua. Thomas pun sudah berhasil dari revive, tapi lain sisi BTR pun mulai kehilangan anggota-anggota mereka. 3 kill dikantong oleh tim Livescape. Tinggal bagaimana mereka bisa mempertahankan rumah jamur mereka dari gempuran tim-tim lain. Sayang banget dari Livescape tadi dihajar oleh tim Eagle. Betul. Dan juga dihajar oleh tim lain. Oh my god. Kali ini Bigetron harus puas di posisi ke-15 dengan hanya membawa 2 total poin dari kill yang sudah mereka dapatkan. Kita harus tetap move on. Nice try untuk Red Aliens. Kita masih ada 3 wakil Indonesia. Masih ada EVOS, Livescape, dan juga masih ada tim Aura. Betul, kita masih mendukung juga 3 tim Indonesia lainnya masih berjuang di game kali ini. Bahkan EVOS masih lengkap dengan keempat anggota mereka kali ini. Dan kita bakal lihat dari tim Aura dengan 2 player. Dari tim Livescape dengan 3 player. Dapatkah mereka bertahan hingga akhir nanti?
Oke, kita masih mengharapkan hal-hal baik tentunya dengan tim Indonesia masih bertahan dan ternyata Dinosaurus ditembak oleh seorang Rebis dari tim HVNB. Masih bisa bertahan di balik sebuah gundukan dengan setup yang sudah mereka lakukan sejauh ini dan ada spray through the smoke. Masih penasaran ternyata Rebis untuk mendapatkan satu persatu pemain dari tim Livescape. Terlihat dengan sangat jelas kali ini Alvirlo masih bisa memberikan tekanan ke arah Rebis dari HVNB. Bertahan di bagian rumah yang sama dan pintunya kembali dimainkan. Walaupun satu pintu di rumah ini sudah hancur. Yap, kita bakal lihat juga dari tim HVNB dengan 2 player yang bertahan. Mereka masuk dalam rumah tapi di sekeliling mereka ada tim Livescape, ada tim Dingos, ada tim Eagle Esport. Mereka perlu berhati-hati banget kalau pengen keluar dari rumah mereka. Sedangkan dari tim Livescape sudah mengendarai kendaraan juga dan mungkin akan masuk ke tengah-tengah perkayuan yang relatif masih kosong. Betul, ini arahnya agak sedikit merepotkan ya karena kalau dilihat-lihat kayaknya ada beberapa tim juga yang berusaha untuk meretake tempat yang ditempatin oleh tim Livescape. Fast Clan sudah mulai bergerak, mereka mendapatkan sebuah lempengan yang bagus banget dengan forting mobil yang sudah rapi sekali dari tadi. Masih diintip-intip, RSG juga sudah mulai berpindah dari tempatnya sebelumnya, keluar dari arah sekitar mansion tadi, lemparan granat ke arah tim Dingos namun masih belum bisa mendapatkan cicilan damage ke arah Apai. Yap, kita bakal lihat juga tim HVNB masih menunggu untuk momen circle terbuka, tapi lain sisi EVOS bakal bertempur dengan tim FaZe Clan kali ini. Belum terlihat di kamera, kita baru pindah sekarang, tapi dari tim EVOS belum sempat melakukan permainan defensif karena bom terus dijatuhkan terhadap mereka. 2 player tertumbangkan, lemparan bom terus dituju terhadap tim EVOS, bahkan sudah menumbangkan 2 player mereka dan dipulangkannya Redface dan juga Lizer kali ini. Kalau tidak seperti revive. Tapi tadi ada satu yang udah ke-end duluan ya kalau nggak salah. Redface udah ke-end duluan, tapi sementara ini EVOS masih melanjutkan pertarungan mereka. Microboy tertangkap dan ternyata dari seorang Korpai komit untuk menghapus menuju ke arah tim EVOS Reborn. Menyisakan satu pemain di bagian bawah dan itu dia. Dan ternyata EVOS nggak bisa bertahan lama karena ada commit push yang dilakukan oleh Fast Clan. Betul, tampak kita bakal tim EVOS juga pulang dengan 0 point. Tapi kita bakal lihat dari tim Dingos cukup galak di posisi mereka. Pengen melakukan sweeping terhadap tim Resurgence yang berada di sisi bawah. Sayang banget kalau Resurgence tumbang sekarang karena mereka sudah mengantongi 8 kill. Ya sangat disayangkan, apalagi RSG juga dari tadi fight-nya rapi banget dan kali ini dari Dingos nggak ingin ngebuat dari RSG berpindah dan mereka dengan sangat baik. Ini memaksa Kim nggak bisa bergerak, Blue Zone sudah mulai bergerak apalagi darahnya Kim cukup low. Dari RSG hanya tinggal 2, Kim harus melakukan healing kalau dia punya healing, kalau dia nggak punya ya dia hanya bisa berharap dan ternyata Joinme sedang melakukan fly close combat jump shoot yang begitu bagus dari seorang Tani mendapatkan 1 pemain. Gode kanan, gode kiri berhasil memulangkan 2 pemain ke arah lobby. Kali ini 2 pemain bakal melakukan push 1 lawan 2 dan what itu nggak ada yang lihat pergerakannya dan untungnya masih ada pemain dari The Infinity yang bisa menembak ke pemain terakhir dari Joinme. Dia nggak kelihatan apa dari tadi. Gue nggak ngerti, dia nembak ke arah mobil dan itu di tengah-tengah loh dia tadi. Terkena jiggle-nya gitu loh. Betul. Ke jiggle abis-abisan dan tampak kita bakal lihat dari tim The Infinity sudah mengirim Nuzi ke arah depan coba membuka jalan tapi tanpa berlama-lama Demigod pun coba mengambil keuntungan dengan menembak ke arah Nuzi. Circle mulai mengecil, Blue Zone sudah bergerak yang berarti semua tim harus bergegas menuju ke arah play zone-nya. Ini gue berasa dejavu circle yang kemarin loh. Ini posisinya Demigod di mana ada EVOS kemarin nge-push dan ternyata dari The Infinity ditembak juga sama seorang Chi dari Demigod yang sudah mulai spread through the smoke namun masih belum bisa mendapatkan satu pemain dari The Infinity, tapi ada granat yang masuk menuju ke arah Mela. Cukup low HP, masih bisa melakukan healing dan sepertinya dari seorang Chi terjebak seorang diri untuk posisinya yang ada di balik batu. Betul, ini posisi tim Aura lumayan enak ya. Mereka berada di dalam rumah jamur tinggal menyayur ke arah ujung-ujung circle. Tapi sementara ini dari tim-tim lain masih cuma perlu berjuang masuk ke arah play zone termasuk juga untuk Livescape. Sebenarnya orang bakal ditembak, dapetin seorang Ipul juga dan tampaknya depan dia ada player lain dapat dengan sangat baik mendapatkan 1 korban tambahan lagi. Kill demi kill dikantongi oleh tim Livescape kali ini. Betul, langsung mendapatkan 2 knockout dengan HP yang begitu low. Kali ini Zari juga berhasil diamankan, hanya menyisakan seorang pemburu. Sorry, bukan Zari tapi Zrit sudah ter-knockout dan dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan Saurus mendapat poin untuk tim Livescape. Ya, kita bakal lihat dari tim Dingos pemburu masih juga diburu. Nice! Soms menambah kill lagi bagi tim Livescape. 6 kill dikantongi oleh tim Livescape Indonesia. Betul, tapi mereka butuh PR gimana caranya mereka masuk. Mereka butuh bergerak sedikit aja. Yang jadi problem dari arah bawah itu RSG punya angle yang begitu bebas. Tapi sepertinya mereka bakal mendapatkan sebuah tantangan ke arah Orange menuju ke arah tim RSG. Di mana satu pemain terakhir mereka yang tersisa masih bersembunyi di balik sebuah smoke. Dan ada tembakan juga dari tim Demigod di mana Chi masih memberikan distraction karena The Infinity ditembak
bokongnya, tapi bokongnya masih cukup rapat. Masih bisa bersembunyi dan mengambil sebuah celah sempit untuk mengamankan angle dari arah Demigod. Ya, kita bakal lihat dari seorang Voki masih coba untuk menggunakan asap untuk menangkap lawannya, tapi tidak bisa terlalu lama karena Orange langsung memulangkan tim Resurgence ke arah lobby di posisi ke-8 dengan 9 kill. Betul, 9 kill dan persentase win rate yang begitu besar dengan 54% di arah tim Orange. Sepertinya Dinosaur sudah mulai ketahuan, sudah mulai di-spray dengan menggunakan DP dan scope 4 yang ada di tangan tim Orange tadi. Dua pemain dari Orange lock angle mereka menuju ke arah tim Livescape dan cukup dekat juga ternyata antara Aura dan juga Demigod. Betul, kita bakal lihat dari tim Aura tinggal menyisakan seorang nomor si masih aktif. Tampaknya dia memisahkan diri dengan Jaden dan pindah ke arah open field dan belum terpantau oleh lawan manapun. Betul, dan Gewi pun dari Valdus mengontrol ke arah sniper tower karena dia tahu di bagian sana ada satu pemain yang sudah menunggu dan ada tembakan juga ternyata dari seorang WAM mendapatkan satu pemain dari tim Infinity. Ada Tani tadi yang berhasil diamankan dan Valdus konsep juga berhasil diamankan oleh seorang Rebis. Tiba-tiba satu pemain kembali tumbang dan Jaden sudah terknock out, berarti hanya menyisakan No Mercy untuk last man standing dari tim Aura. Ini Nuzi lagi mengamuk banget. 6 kill dikantongi oleh timnya, 5-nya berasal dari seorang Nuzi. Dan kita bakal kini semua tim mulai bergesekan, mulai berdekatan. No Mercy pun lagi mencari momen untuk menembak atau menahan tembak-tembakan dia sementara waktu ini. Dan Orange mulai keluar dari pertahanan mereka dan mulai masuk ke arah play zone. Ya ini posisinya No Mercy enak-enak nggak enak, kalau yang sering lo bilang cacing-cacing naga-naga, nembak enak tapi keluarnya agak sedikit susah dan tiba-tiba tembakan dari arah belakang dari Demigod masih belum bisa mendapatkan satu pemain yang sedang melakukan rotasi dan tiba-tiba tembakan bertubi-tubi memulangkan The Infinity menuju ke arah lobby. Kali ini 6 tim tersisa dengan adanya 2 wakil dari Indonesia. Yap, kita bakal kini juga di Livescape dan juga Aura masih bertahan dan tampaknya No Mercy belum terpantau oleh tim Demigod yang berarti dia bakal menjadi middleman antara Valdus dan juga Demigod berperang kali ini. Ya ini merepotkan banget sebenarnya untuk seorang No Mercy tinggal sendirian ke sandwich sama 2 tim. Untungnya Valdus masih fokus untuk melakukan revive dan 5 tim untuk di top 5 kali ini ada 2 wakil dari Indonesia. Dan ternyata HVNB dipulangkan di urutan yang ke-6 dengan hanya membawa pulang 1 kill saja tadi. Yap, tapi zona enak banget untuk tim Orange kali ini. Mereka tinggal menahan gempuran dari tim Livescape yang kali ini harus maju. Mau nggak mau harus maju. PR-nya Orange kalau sampai ketembak dari sisi kiri. Dan akhirnya dimajuin oleh tim Livescape. Dan itu yang mungkin bakal terjadi kalau mereka terlalu terbuka posisinya. Ya ini tinggal memanfaatkan momen dan juga timing pastinya untuk Livescape berhasil masuk ke dalam zona. Ini zona yang sulit banget untuk Livescape. Depan mereka setup dari Orange sudah begitu rapi. Yang bisa memberikan distraction kalau misalkan dari Valdus ataupun dari Demigod nembak ke arah tim Orange. Betul, sini dari nomor juga lagi galau. Dia maju duluan ke tembak, kalau dia nahan tempat-tempat kosong bakal keburu diisi. Gue rasa No Mercy sekarang sulit untuk menambah placement point. Yang bisa dilakukan adalah tarik kaki orang. Oke, dan dari Tom sudah mulai melihat kayaknya pergerakan dari pemain-pemain Orange yang sudah mulai mundur dan No Mercy happy birthday bro. 2 tim lengah dan diamankan oleh Megazord kita. No Mercy mendapatkan 2 free kill ke arah tim Valdus tadi. Betul, dan tampaknya kali ini dari Valdus cukup dikagetkan dengan seorang No Mercy yang lagi ngepron di tengah-tengah tempat yang terbuka. Dan No Mercy mendapatkan beberapa healing tambahan untuk coba buying time lagi. Oke, No Mercy sudah mendapatkan 2 poin kill tambahan dan ternyata Toms diamankan oleh seorang Nimplay. Sudah terlock ternyata memang angle dan lemparan granat yang perfect on point dari pemain-pemain Orange. Mendapatkan 1 pemain di sebelah kiri mereka. Betul, tampaknya Orange terpisahkan. Yang kedua 3 berbeda tapi top 4 masuk untuk Livescape. Tapi tinggal 1 player yang tersisa dan dari tim Aura pun pulang di posisi ke-5. Alright, bergerak pelanan pasti. Top 4 kali ini Livescape masih bertahan. Dinosaurs, the last man standing dari tim Livescape. Apakah bisa mendapatkan best placement ya? Kalau udah kayak gini udah best placement yang harus dikejar oleh Dinosaurs. Betul, tapi untuk posisi 48 poin itu udah bagus banget ya. Tim Livescape dengan kondisi mereka dibonyokkan dari awal banget. Betul, dan jumlah kill mereka juga cukup aktif untuk di match kali ini. Masih di lock loh sama Orange, gak dilepas angle ke arah Dinosaurs. Betul, tapi di sini dari seorang Demigod bisa nembak juga ke arah Sun Sun tapi angle-nya keburu ketutup. Kita bakal cari Dinosaurs tampaknya nice tertangkap try. Tapi nice try banget bagi tim Livescape. 2 game stabil banget mainnya. Betul, mereka sudah berhasil mempertahankan placement yang begitu bagus untuk di match kali ini. Kali ini 3 tim tersisa, ini harusnya chicken buat Orange sih. Betul, nah ini 3 tim yang bisa dibilang butuh poin banget. Betul, Valdus, Demigod dan juga tim Orange. Lemparan granat demi granat dari konsep ke bagian lower ground sebelah kanan mereka untuk mengincar 6.
last man standing dari, 6 lagi lah, Wham! Last man standing dari Demigod dan sudah diledakkan mobilnya oleh seorang Astro Play. Betul, tapi dari Demigod akhirnya tertumbangkan dan menyisakan hanya 2 tim kali ini. Orange menghadapi tim Valdus 4 lawan 2. Ini harusnya gamenya Orange banget. Betul, ini biasa dibilang itu kalau zaman dulu adalah Illuminate the Murder. Tapi kali ini Valdus the Murder apakah bisa mendapatkan kill? Clutch ke arah 4 pemain dari tim Orange sudah mulai melakukan looting. Satu orang berhasil diamankan, hanya menyisakan konsep yang masih melakukan proning di balik sebuah pohon yang sudah mulai rontok. Dan winner chicken dinner untuk tim Orange. Yes, Orange akhirnya menambah WWCD mereka dan kali ini dengan jumlah kill yang cukup banyak ya. Dengan total ada 9 kill. Yang berarti 24 poin segar bagi tim Orange masuk di game kali ini. Congratulations bagi tim Orange Play yang WWCD mereka peroleh di game kita yang ketiga pada hari ini. Ini berarti chicken keduanya Orange. Ya, chicken keduanya Orange. Karena kemarin mereka berhasil WWCD di Miramar, kali ini mereka WWCD di Erangel. Wow. Oke. Infinity IQ udah chicken 2 kali juga. Kemarin di Sunhawk, terus tadi di Sunhawk juga. Aura 2 kali juga kemarin. Aura 2 kali juga, ya betul. The Infinity 1 kali ya. The Infinity 1 kali, berarti baru ada 3 tim yang 2 kali WWCD. Aura, Infinity IQ, sama tim Orange. Iya, tapi sebentar kita bakal lihat dari tim Orange kembali menunjukkan bahwa meskipun mereka telah absen berapa kali di tahap internasional, tapi mereka bisa comeback stronger dengan roster bisa dibilang relatif baru juga ya. Campuran dengan pemain baru juga pemain lama. Banyak nama baru loh di Orange ini. Yang teringat yang masih ada itu cuma 1 orang deh kalau nggak salah. Nah ini baru semua? Enggak, ada 1 orang yang masih tersisa. Pov doang kan? Oh iya, itu doang tersisa dari roster lamanya dulu yang masih ada Stalker. Dan akhirnya bermain dengan sangat gemilang juga kepada game kali ini, bermain dengan agresif dengan 9 kill, damage mereka juga cukup besar dan pastinya WWCD mereka peroleh segar banget perhitungan poinnya. Dan heal mereka 660, cukup sering perang berarti. Terus damage-nya seperti yang lo bilang besar banget di 1333 total damage yang mereka kumpulkan di Erangel barusan. Betul, tapi lagi-lagi gue senang banget permainan dari Livescape. Betul. Kembali stabil ya, meskipun dia nggak WWCD, tapi baik lagi yang penting adalah konsistensi. Game sebelumnya nomor 3, game sekarang nomor 4. Dengan jumlah kill yang mendekati sama juga, hampir double digit di 2 game ini. Ini move point mereka tuh legit banget loh dari halaman kedua. Terus tadi, bentar gue refresh dulu ya. 7-8 tadi antara 7 atau 8 lah, mereka bisa naik 4 peringkat dari posisi mereka sebelumnya, bahkan lebih. Ya sekarang mungkin naik ke nomor 6, nomor 5 mungkin ya. Mungkin, bentar. Tadi itu, ini kita udah di match ke 1, 2, udah masuk poinnya, gila cepet banget ini update-nya. Udah masuk ya? Udah masuk. Oke, luar biasa. Berarti sekarang itu dari Livescape ada di peringkat ke-8. Harusnya bakal naik ke 765 lah harusnya. Betul, harusnya udah naik segitu. 2 match udah masuk, ya betul. Berarti tinggal match yang ini masuk, harusnya mereka bisa naik antara kayaknya ke 6 bisa deh. 65 lah harusnya, 65. Iya, antara itulah, pokoknya di halaman pertama untuk Livescape. Berarti yang agak sedikit terdorong itu BTR. BTR makin ke bawah lagi BTR harusnya. kedorong ke halaman yang kedua. Kita masih harus tetap mendoakan untuk tim-tim Indonesia. Masih ada 3 match hari ini dan masih ada 6 match besok, berarti total masih ada 9 match yang akan dimainkan. Betul, ini MVP kita juga untuk game kali ini ada seorang